Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukurillah walhamdulillah, pada hari ini kita bisa melaksanakan tugas kita pada semester 1 ini, yaitu dalam mata kuliah dalam mata kuliah ekonomi mikro Islam, yaitu tentang struktur pasar dalam Islam. Di sini teman-teman semuanya, kita coba untuk menjelaskan masalah struktur pasar dalam Islam. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pasar itu tidak lepas dari kita, karena semuanya pertukaran barang itu dilaksanakan di pasar. Oleh sebab itu, maka dalam pengertiannya, pasar adalah tempat atau proses pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Jadi pasar di sini tempat di mana penjual menawarkan barang atau jasa, atau pembeli mencari barang atau jasa tersebut dalam pasar, tempat pertemuannya. Jadi pasar itu harus ada, karena semuanya itu akan dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dengan adanya pasar, maka penjual dan pembeli akan bertemu dalam memproses masalah pertukaran barangnya. Barang apa-apa yang akan dijual, dan oleh pembeli apa-apa barang yang akan dibeli atau jasa tersebut. Pasar bisa bersifat fisik seperti toko, atau pusat perbelanjaan, atau non fisik seperti pasar online. Dan seperti yang kita ketahui sekarang ini, pasar online itu sangat marak sekali. Ibu-ibu ataupun masyarakat kebanyakan sekarang banyak pesan secara online, karena lebih mudah, lebih praktis. Kita di rumah barang sudah datang, ataupun apalagi sekarang kita bisa melaksanakan pesanan secara COD gitu. Sekarang ini sudah marak sekali tentang aplikasi tentang penjualan barang ataupun jasa secara online. Pasar bisa bersifat fisik seperti toko ataupun pusat perbelanjaan, atau non fisik seperti pasar online tadi. Fungsi utama pasar di sini adalah sebagai tempat pertemuan penawaran permintaan yang pada akhirnya menentukan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan. Jadi kalau semua tidak ada pasar, semuanya tidak akan terlaksana, sehingga pertukaran barang itu akan terhambat, dan dan juga penawaran barang atau pembelian barang itu akan terhambat. Maka dari itu perlunya adanya pasar. Di sini jenis-jenis pasar yang sering kita dengar, yaitu ada pasar dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai faktor seperti luas wilayah, lokal atau regional ataupun nasional. Jadi pasar itu sudah terintersonal. Jenis pasar yaitu pasar barang konsumsi, barang modal secara transaksi, dan pasar tradisional ataupun pasar modern. Jadi pasar di sini ada pasar tradisional ataupun pasar modern yang terletak pada daerah tersebut. Struktur pasar dalam Islam itu menjelaskan pada prinsipnya kebebasan ekonomi yang bertanggung jawab dan hak setiap orang untuk berinteraksi secara bebas di pasar. Meskipun demikian, kebebasan ini tidak mutlak, melainkan dibatasi oleh syariah yang menjunjung tinggi keadilan, transparan, maksudnya larangan praktek curang seperti monopoli atau ikhtiar penimbunan. Jadi pasar dalam Islam itu pasar yang sesuai dengan syariah, pasar yang tidak ada yang menjunjung tinggi tentang keadilan, transparannya jelas barang ataupun jasa yang kita beli, yang kita jual, yang kita tawarkan. Larangan praktik atau tidaknya menimbulkan ataupun larangan dari perbuatan monopoli atau penimbunan barang pada pasar tersebut. Kalau terjadi penimbunan barang akan merugikan orang lain ataupun masyarakat pada waktu itu, sehingga biasanya kalau ada penimbunan barang itu, barang akan melonjak naik ataupun masyarakat susah untuk mendapatkan barang karena barang adanya penimbunan barang tersebut. Baiklah kawan-kawan semuanya, struktur pasar yang ideal dalam Islam itu adalah pasar persaingan sempurna atau PPS, di mana harga tersebut melalui interaksi antara permintaan dan penawaran, serta tidak ada pihak yang memiliki kekuatan pasar yang berlebihan untuk manipulasi harga. Jadi pasar sempurna itu pasar yang sesuai dengan permintaan dan penawaran tersebut, serta tidak ada pihak memiliki kekuatan. Berarti antara penjual dan pembeli, yaitu
memiliki kekuatan bersama. Jadi pembeli atau penjual mengetahui barang dan telah sepakat akan penawaran dari barang tersebut. Tidak adanya manipulasi harga atau harga yang sesuai dengan pasaran pada waktu itu. Jadi tidak ada satu toko dengan toko yang lain itu perbedaan harga. Biasanya itu sama idealnya. Idealnya pasar dalam Islam adalah pasar persaingan sempurna. Jadi, di mana terdapat banyak penjual dan pembeli produk homogen serta informasi yang sempurna. Jadi jelas di sini pasar sempurna yaitu pasar yang pasar yang dalam Islam adalah pasar persaingan sempurna. Maksudnya persaingan sempurna di sini persaingan yang sesuai dengan syariat, yang ada transparannya, bahwa penjual dan pembeli ada ijab kabul, kesepakatan untuk menjual atau membeli atau menawarkan barang tersebut. Barang yang ditawarkan juga jelas bentuk, warna ataupun apa-apa yang diinginkan oleh pembeli. Sehingga produk-produk yang ditawarkan itu sesuai dengan penawaran dan pembelian dan sesuai dengan apa-apa yang diinginkan oleh pembeli dan ditawarkan oleh penjual sesuai dengan mereka untuk ijab kabul tadi. Tidak seperti kita katakan peribahasa mengatakan bahwa kita seperti membeli kucing dalam karung. Kita tidak tahu bentuk sesuatu barang di dalam karung itu apa, kucing atau apa, tapi kita sudah beli. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu adalah yang pertama itu banyak penjual dan pembeli. Jadi pasar sempurna itu adanya penjual dan pembeli. Kalau seumpamanya di suatu tempat itu tidak ada penjual dan pembeli, itu bukan pasar. Yang memiliki kekuatan pasar untuk mempengaruhi harga. Jadi di dalam banyaknya penjual dan pembeli tidak ada salah satu pun penjual atau pembeli yang memiliki kekuatan pasar untuk mempengaruhi harga. Jadi harga di pasar itu sama, sesuai dengan memang harga waktu itu atau sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan aturan harga waktu itu. Tidak ada perbedaan antara toko satu dengan toko dua. Misalnya berasnya 16.000 sekilo, tetapi tetap sebelahnya juga tetap 16.000 sekilo, sesuai dengan kualitas beras tersebut. Intinya kayak gitu. Yang kedua, barangnya homogen. Maksudnya produk yang dijual oleh berbagai penjual adalah identik atau serupa. Jadi barangnya homogen. Jadi penjual seumpama menjual beras itu ibaratnya misalnya beras itu TR-nya 16.000 atau beras wayang itu 16.000, otomatis toko sebelahnya juga 16.000. Tidak ada perbedaan antara toko satu dengan toko yang dua. Jadi adanya identik keserupaan atau kesamaan dari harga beras tersebut. Yang ketiga itu bebas masuk dan keluar pasar. Perusahaan dapat dengan mudah masuk dan keluar dari pasar tanpa hambatan. Jadi barang yang masuk dari perusahaan ke pasar itu tidak ada hambatan, tidak ada penimbunan, tidak ada larangan untuk masuk asal sesuai barang itu apa-apa yang dibutuhkan oleh penjual ataupun pembeli tersebut. Yang keempat itu pengetahuan sempurna. Baik pembeli maupun penjual memiliki informasi lengkap tentang kondisi pasar termasuk harga dan ketersediaan barang. Di sini ada pengetahuan sempurna, baik pembeli maupun penjual memiliki informasi lengkap tentang kondisi pasar terhadap harga dan kesediaan barang. Jadi penjual ataupun pembeli mengetahui apa-apa yang dibutuhkan, kondisi barang di pasar, harga yang sesuai, kesediaan barang itu harus tahu. Yang kelima yaitu perusahaan sebagai pengambil harga. Perusahaan tidak dapat menentukan harga tetapi hanya menerima harga yang berlaku di pasar. Jadi perusahaan sebagai pengambil harga. Jadi perusahaan tidak bisa menentukan harga keadaan di pasar. Yang menentukan itu hanya pasar, tetapi perusahaan itu hanya menerima harga yang berlaku pada pasar tersebut. Sehingga kesamaan ataupun keseimbangan, keterbukaan, ketransparanan harga di pasar itu sama, tidak ada membedakan antara satu toko dengan toko yang lain. Contohnya itu pasar beras, pasar sayur, pasar modal ataupun lainnya. Ya seperti kita ketahui, kita sebagai seorang ibu pasti ke pasar. Biasanya beras di pasar itu rata-rata sama, tidak ada perbedaan, paling teknis dari penyampaian yang berbeda, yaitu kalau seumpama berasnya 16.000, insya Allah
toko sebelahnya juga 16.000, tidak ada perbedaan ataupun ada yang tinggi ataupun ada yang lebih rendah. Biasanya kalau lebih rendah itu beda kualitasnya gitu. Kelebihan pasar persaingan sempurna itu adalah efisiensi. Maksudnya sumber daya dialokasikan secara efisiensi dan biaya produksi cenderung rendah. Yang kedua itu kesejahteraan konsumen. Konsumen memiliki banyak pilihan dan harga yang wajar. Yang ketiga, inovasi. Persaingan pendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk. Jadi di sini persaingan maksudnya persaingan yang inovasi atau persaingan yang positif. Biasanya perusahaan lebih meningkatkan kualitas produknya. Jadi daya tarik dari pembeli lebih tinggi sehingga pembeli lebih puas dan perusahaan juga senang ataupun berinovasi untuk meningkatkan kualitas produknya. Selanjutnya kekurangan pasar persaingan sempurna, yaitu ada homogenitas produk. Yang adalah kurangnya variasi produk, mungkin tidak memenuhi preferensi konsumen yang berbeda. Jadi homogenitas produk, kurangnya variasi produk dalam suatu perusahaan itu tersebut. Di sini itulah kekurangannya persaingan sempurna. Karena dia persaingan sempurna tetapi persaingan yang sehat, memang kadang-kadang produk yang mungkin itu kurangnya kurang variasi, tidak variasi ataupun model dari barang-barang yang dijual itu tidak bervariasi seperti yang kita dapatkan pada tempat yang lain gitu bisa jadi. Tantangan bagi perusahaan kecil yaitu perusahaan kecil mungkin kesulitan bersaing dengan perusahaan besar, jelas. Karena kenapa? Perusahaan besar dia lebih besar modalnya, lebih banyak cakupannya, lebih banyak produknya dari perusahaan kecil, sehingga persaingan ini tetap ada. Jadi tantangan dari persaingan pasar sempurna itu adalah yaitu adanya tantangannya bagi perusahaan kecil-kecil, perusahaan yang baru bangkit, sehingga timbulnya bagi perusahaan untuk melaksanakan penjualannya kurang gitu. Nah, di sini kita jelaskan juga untuk persaingan pasar ini kita harus mengetahui juga tentang penjual-penjual yang kadang-kadang membuat kita jadi maksudnya lebih berhati-hati intinya. Ya, lebih berhati-hati sehingga kita dapat mengetahui keadaan pasar itu sendiri gitu. Jadi sebagai seorang ibu rumah tangga pasti kita harus lebih hati-hati dalam menjalankan menanggapi dari tentang pasar-pasar ini. Jadi sepertinya itu harus kita laksanakan atau harus kita hati-hati dalam menyelesaikan segala bentuk pembelanjaan kita di pasar gitu. Islam mengakui struktur pasar dalam Islam, yaitu seperti yang kita jelaskan tadi, Islam mengakui mekanisme pasar yang sehat, yaitu ketika harga ditentukan secara adil melalui interaksi permintaan dan penawaran. Namun Islam menolak bentuk pasar yang merugikan seperti jadi di dalam Islam itu tidak ada pasar yang monopoli, yaitu dilarang menimbulkan ketidakadilan. Kartel atau oligopoli itu dilarang jika bertujuan merusak harga. Manipulasi pasar, nah ini juga yaitu penimbunan barang tadi, sehingga membuat harga melonjak, permintaan banyak, menguntungkan sendiri untuk orang yang menimbun barang-barang yang di pasar itu. Prinsip etika pasar dalam Islam itu adalah larangan riba, gharar dan masyir. Yang kedua yaitu transparansi informasi, keadilan harga atau adil, kebebasan berusaha tanpa merugikan pihak lain, investasi negara untuk menjaga kemaslahatan.
Dalam hal ini kita harus tahu dulu prinsip-prinsip apa yang harus kita lakukan di dalam pasar Islam itu. Yaitu pertama, yaitu tidak larangan kita untuk riba. Jangan sampai kita sebagai penjual itu sangat penting kali larangan untuk riba tadi. Nah itu ya adanya. Yang kedua yaitu transparan, intinya keadilan harga. Jadi keadilan harga maksudnya sini ada kesamaan dari harga, kebebasan berusaha tanpa merugikan pihak lain. Ya, kita menawarkan barang kepada pembeli, kita harus berusaha tanpa merugikan orang lain. Jangan sampai harganya melonjak, pas ditanya ke toko yang lain itu harganya beda gitu. Investasi negara untuk menjaga kemaslahatan. Nah, ini juga harus dihalangi. Jangan sampai terjadi kecurangan di dalam pasar itu sendiri. Itu yang harus kita cermati. Nah, pasar dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor seperti luasnya pasar, geografinya seperti yang kita jelaskan tadi. Pasar bisa bersifat fisik seperti toko, iya benar itu. Fungsi utama pasar adalah sebagai tempat bertemunya penawaran dan permintaan. Jadi ciri-ciri pasar sana itu seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu banyaknya penjual dan pembeli. Tidak ada satupun penjual atau pembeli yang memiliki kekuatan pasar untuk mempengaruhi harga. Barang homogen, ya seperti yang kita jelaskan tadi, bebas masuk dan keluar barang di pasar tersebut. Baiklah kawan-kawan semuanya, dalam masalah struktur pasar ini kita memang harus waspada ataupun harus menjalankan syariat dalam menjalankan syariat dalam keterbukaan, ketransparanan dalam penjual dan pembeli. Nah, disinilah kita harus mengetahui apa-apa yang harus kita lakukan, jangan sampai kita melanggar aturan syariat dalam seumpama kita sebagai seorang penjual ataupun sebagai seorang pembeli. Di dalam penjualan dan pembeli kita harus mengetahui barang-barang yang kita harus beli, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita harus ada akad ijab kabulnya antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini kita harus juga mengetahui kehalalan dari barang tersebut. Seumpamanya kita beli ayam, kita harus tahu ayam ini dari mana, pemotongannya bagaimana, produknya dari mana, bentuknya harus tahu. Apakah ayam ini sudah ada memar-memar di badan, ataupun ayam ini bentuknya sudah agak memerah atau hitam. Itu harus kita ketahui sebagai pembeli. Kita harus cermat dalam hal itu. Ataupun kita belanja tentang barang-barang seperti makanan-makanan, kita harus tahu barang itu ada label halalnya atau tidak, sertifikat halalnya ada tidak. Karena kenapa? Kalau kita terkicuh atau tertipu dalam hal itu, akan merusak ataupun akan menimbulkan kenegatifan pada kita sendiri. Sehingga kita harus harus tahu, harus jelas apa-apa barang yang kita beri. Kita sebagai penjual, juga sebagai pembeli harus transparan barang tersebut. Jangan sampai kita mengatakan barang ini bagus, barang ini elok, barang ini pas, barang ini halal, tapi itu buktinya tidak ada. Jadi semuanya itu harus dikendalikan, harus kita ketahui sebagaimana pembelian kita yang kita lakukan. Nah, adapun kita ulangi, ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu banyak penjual dan pembeli, ya pasti di pasar itu pasti ada banyak penjual dan pembeli. Kalau tidak ada penjual dan pembeli, itu bukan pasar namanya. Tidak ada satupun penjual atau pembeli yang memiliki kekuatan pasar. Ya, barangnya homogen, bebas masuk dan keluar barang dari perusahaan dari pasar. Pengetahuan sempurna, baik pembeli maupun penjual memiliki informasi lengkap tentang kondisi pasar, termasuk harga dan jelas. Di sini kita harus mengetahui, kita apalagi seorang pembeli harus mengetahui keadaan pasar. Kita harus mengetahui barangnya benar atau tidak. Jadi kita harus mengetahui kesediaan. Apalagi penjual, dia harus mengetahui kesediaan barang yang tersedia. Jadi timbulnya pasar itu menjadi pasar yang sempurna. Nah, itu maksudnya.
Kelebihan pasar sempurna itu seperti kita jelaskan ini, efisiensi sumber daya dialokasikan secara efisien dan biaya produksi cenderung rendah. Jadi kelebihan pasar persaingan sempurna itu efisiensi sumber daya dialokasikan secara efisien dan biaya produksi cenderung rendah. Jadi kalau pasar sempurna biaya produksinya rendah. Kesejahteraan konsumen. Konsumen memiliki banyak pilihan dan harga yang wajar. Pasti itu. Inovasi persaingan mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk. Jadi inovasi persaingan mendorong perusahaan untuk terus berinovasi. Jadi persaingan, dengan adanya persaingan tadi menimbulkan inovasi bagi perusahaan. Maksudnya meningkatkan kualitas produknya biar barangnya cepat laku, cepat habis dan meningkat gitu produksinya gitu. Jadi sesuatu inovasi bagi perusahaan itu memang harus begitu, harus meningkatkan kualitas barangnya biar barang itu cepat laku dan berharga, lancar. Kekurangan dari pasar persaingan sempurna ini yaitu homogenitas produk, kurangnya variasi produk, mungkin tidak memenuhi preferensi konsumen yang berbeda. Ya. Kadang-kadang produk yang kita beli kita tidak tahu memenuhi preferensi atau tidak. Jadi di sini kita harus jeli. Sebagai pembeli harus mengetahui produk-produk ini dari mana. Produk-produk ini asalnya dari mana. Label halalnya harus ada. Apalagi kita beli makanan, itu harus jelas. Gitu. Sepertinya kalau seorang ibu biasanya kalau beli telur itu sampai rumah itu telurnya harus dicuci dulu. Karena kenapa? Kita tidak tahu kulitnya telur itu dari mana, dari tempat mana, tempat apa. Jadi lebih baik ngambil amannya, telurnya dicuci dulu baru. Maksudnya kulit telurnya yang dicuci, Bu. Jadi telurnya dicuci dulu baru dibersihin baru dimasak telurnya. Itu resep dari ibu-ibu yang kreatif. Tantangan bagi perusahaan kecil mungkin kesulitan bersaing dalam perusahaan besar pasti. Karena kenapa? Inovasi ataupun gerakan ataupun kualitas barang harus meningkat. Jadi ke perusahaan kecil mungkin kesulitan untuk bersaing karena perusahaan besar itu lebih besar cakupannya dan lebih tinggi produksinya. Jadi di sini kita harus mengetahui dalam Islam itu menjelaskan bahwa pasar itu harus adanya sifat keadilan, sifat transparan, ya intinya menjalankan syariat. Jangan sampai kita menimbulkan riba. Ya, maksudnya jangan sampai kita menimbulkan riba dalam penjualan dan juga jangan sampai kita menimbulkan penipuan dalam pembelian. Itu harus kita jaga, apalagi kita orang muslim, kita harus mengetahui semuanya. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman ataupun ketidakjelasan dalam kita menawarkan barang ataupun menawarkan jasa kepada semuanya, apalagi di pasar. Karena keadaan di pasar itu bermacam-macam. Kadang-kadang yang namanya pasar ya sifat orang yang banyak bertemu menjadi satu dan juga kekerasan di sana ada, rasa egonya pasti ada. Jadi itu perlu kesadaran kita sendiri bagaimana jangan sampai timbul yang tidak memungkinkan atau yang kita lakukan pada waktu itu. Gitu. Kesimpulannya di sini adalah struktur pasar dalam Islam merupakan kombinasi antara mekanisme pasar bebas dengan regulasi moral sesuai syariat. Jadi struktur pasar dalam Islam merupakan kombinasi antara mekanisme pasar bebas dan regulasi moral sesuai syariat. Jadi sekitar ketahui pasar dalam Islam itu menjelaskan gabungan atau cara ya mekanisme ya pasar bebas dalam regulasi moral sesuai dengan syariat. Jadi apa-apa yang kita lakukan, tindakan-tindakan apa yang kita lakukan di pasar, intinya harus sesuai dengan moral dan syariat. Berbeda dengan pasar konvensional, Islam tidak hanya melihat sisi efisiensi ekonomi, tetapi juga
aspek keadilan, keberkahan. Kalau pasar konvensional dia tidak ada syariatnya. Nah, jadi dalam pasar dalam Islam kita melihat sisi efisiensi ekonomi, tetap melihat sisi ekonomi saja, tetapi juga aspek keadilan keberkahannya. Jadi di sini kita sebagai penjual atau pembeli kita harus tahu bahwa syarat utama dari pasar pasar dalam Islam itu harus adanya sifat keadilan keberkahan, tidak riba, tidak manipulasi tadi. Jadi intinya aspek yang paling penting dalam pasar dalam Islam itu adalah aspek keadilan dan keberkahan, menjalankan syariat agama Islam itu. Pada pasar Islam mencegah monopoli, penimbunan, riba dan segala bentuk manipulasi, serta menekankan prinsip keadilan, transparansi dan kebebasan usaha. Ya, kalau seumpama terjadi penimbunan atau riba dan segala bentuk manipulasi, itu akan merugikan pada masyarakat itu sendiri, merugikan orang banyak. Seumpamanya menimbul monopoli, penimbunan barang, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena kenapa? Yang menimbun barang dia banyak barangnya, dia banyak uangnya, dia bisa jual mahal. Kita yang nggak punya, terpaksa kita karena kita butuh kita beli yang mahal. Nah itu, jadi tidak adil. Timbul riba, banyak keuntungan dia dapat keuntungan sendiri. Kita yang beli terpaksa beli, tetap kita mendapat kerugian karena apa? Dia menimbun barang. Menekankan prinsip keadilan, transparansi dan kebebasan usaha tadi memang perlu dilaksanakan pada pasar Islam. Peran pemerintah dalam Islam yaitu sebagai pengawas, hisbah, bukan mengendalikan harga kecuali untuk mencegah kemudaratan. Jadi dalam pasar Islam, peran pemerintah itu dalam Islam itu adalah sebagai pengawas. Sebagai pengawas, jangan sampai terjadi penimbunan, jangan sampai terjadi beriba, jangan sampai terjadi manipulasi. Sehingga kalau sudah diawas oleh pemerintah, kehalalan barang tersebut, kejelasan barang tersebut, insya Allah ya tidak akan terjadi lagi penimbunan, manipulasi segala macam tadi. Dan juga tidak ada bisa terkendali harga. Nah, kecuali ada kemudaratan atau kecuali untuk mencegah kemudaratan ataupun seperti mencegah terjadinya bencana gitu. Jadi timbul suatu yang tidak kita inginkan. Itu lain acara, lain cerita intinya. Jadi sehingga kita dapat mengendalikan, pemerintah dapat mengendalikan, membantu maksudnya. Membantu mengawasi masyarakat jangan sampai terjadi riba, penimbunan ataupun segala bentuk manipulasi dalam pasar tersebut, sehingga pasar yang sempurna bisa dilaksanakan dan struktur pasar dalam Islam bisa dikendalikan dan bisa terlaksana sesuai dengan syariat dan tidak adanya sifat keadilan, keberkahan, dan tidak ada penimbunan, monopoli ataupun riba yang menimbulkan manipulasi tadi, sehingga kita bisa menjalankan ibadah syariatnya walaupun di pasar, dan sehingga tidak ada timbul membuat kita berbuat kemudaratan gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Boleh kawan-kawan yang ingin bertanya silakan, ataupun ingin komen tentang tentang penjelasan ini. Itu hanya penjelasan sedikit, tetapi semoga ini barokah dan kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita dapat selama ini dan bisa bekerja dengan baik dan bisa mendapat suatu keberkahan dari Allah, sehingga kita menjadi aman, tentram dunia dan akhirat. Pada kawan-kawan kami mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga ini barokah dan bisa dimanfaatkan untuk kita semua dan bisa kita laksanakan pada kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita sebagai seorang ibu harus waspada dalam membeli suatu barang. Jangan sampai kita membeli barang yang tidak sesuai dengan syariat.
nggak mungkin kita kasih anak kita makan yang tidak halal. Insya Allah itu barokah dan kita mendapat syafaatnya di umur hari nanti dan mendapat barokah semuanya apa yang kita pelajari. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, pada Allah mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.